Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Buat yang baru pertama kali datang ke channel ini, perkenalkan. Nama saya Juli Sikawati. Saya apoteker akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di ruang kelas saya. Kali ini kita akan membahas tentang farmakoterapi pada penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson sendiri merupakan penyakit neurologi yang banyak dijumpai di masyarakat, terutama pada orang-orang dengan usia lanjut. Selamat menyaksikan. Ya, saya akan mengawali topik ini dengan menayangkan satu gambar. Ya, ada yang tahu siapa ini? Ya, saya kira sosok ini bukan sosok yang asing ya. Jadi kalau kalian penggemar tinju pasti tahu. Sosok ini adalah sosok yang tidak asing, yaitu adalah petinju legendaris Muhammad Ali, yang mana di akhir masa-masa jayanya itu kemudian beliau menderita Parkinson ya. Ini adalah gambar ketika beliau ya dengan tremor begitu ya membawa obor olimpiade di Olimpiade Atlanta ya tahun 1996. Ya, sangat menarik sekali ya. Ini sering menjadi contoh salah satu selebriti atau salah satu orang terkenal yang menderita Parkinson. Nah, apa sih penyakit Parkinson itu? Nama dari penyakit Parkinson ini berasal dari nama orang, yaitu adalah Dr. James Parkinson ya. Jadi Dr. James Parkinson ini ya beliau sosoknya adalah seorang dokter yang pertama kali mempublikasikan tentang kasus pasiennya ya pada tahun 1817 ya udah lama sekali. Mempublikasikan salah satu kasus yang mungkin pada saat itu adalah merupakan kasus baru, kondisi yang baru pernah dijumpai, yaitu yang disebut sebagai shaking pulse. Shake itu gemetar dan pulse itu adalah kelumpuhan. Jadi kelumpuhan tapi ada gemeternya gitu. Nah, sejak itu kemudian muncullah istilah Parkinsonism yang berasal dari namanya Pak Parkinson ini untuk menggambarkan gejala klinik yang ditandai dengan gemetar, kekakuan, bradykinesia, dan juga ada instabilitas postural ya. Jadi kurang stabil ya, gangguan keseimbangan. Nah, ini ya isinya, jadi tentang shaking pulse ya. Ini yang kemudian menjadi tonggak ditemukannya penyakit Parkinson ya. Nah, jadi kalau didefinisikan penyakit Parkinson ini adalah termasuk penyakit gangguan saraf kronis ya yang bersifat progresif, yang artinya bisa berkembang terus, yang ditandai dengan tadi gemetar, kekakuan ya, berkurangnya kecepatan gerakan, kemudian juga wajah ini jadi ekspresi wajahnya seperti kosong atau kaku begitu ya, dan juga ada pengeluaran saliva berlebihan. Nah, bagaimana secara epidemiologi? Jadi penyakit ini banyak dijumpai pada usia lanjut ya. Jadi kejadiannya akan meningkat dengan meningkatnya usia atau angka harapan hidup. Jadi kalau di negara-negara maju yang angka harapan hidupnya panjang, yang bisa sampai 80-90 tahun, maka angka kejadiannya akan makin besar. Ya, dan onset terjadinya penyakit ini pada pasien adalah sekitar usia 60 tahun. Jadi biasanya terjadinya adalah sekitar usia 60 tahun pada usia lanjut. Tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan jika ada pasien-pasien yang mengalami Parkinson sejak umur di bawah 50 tahun, maka mungkin ada faktor genetik. Seperti apa etiologinya? Faktor risiko untuk Parkinson tidak banyak diketahui, tetapi sebagian besar pasien yang etiologinya dapat diidentifikasi adalah pasien yang menerima antagonis dopamin. Jadi obat-obat antagonis dopamin, yaitu obat-obat yang menekan reseptor dopamin, biasanya menjadi pemicu Parkinson. Nah, beberapa hal lain yang dapat menyebabkan gejala Parkinson tadi ya, jadi obat ini tadi termasuk obat-obat golongan antagonis dopamin dan beberapa obat lain. Kemudian keracunan logam berat, ada anoksia atau keracunan karbon monoksida, dan juga
trauma kepala ya, cedera dan sebagainya. Itu bisa menjadi etiologi atau penyebab dari Parkinson. Nah, secara patofisiologi yang terjadi pada Parkinson adalah adanya degenerasi sel saraf, khususnya adalah saraf dopaminergic, terutama adalah yang berada di daerah substantia nigra di otak, ya, di bagian pars compacta gitu. Dan juga terjadi ketidakseimbangan pada sirkuit motor ekstrapiramidal. Nah, pada orang yang normal sebetulnya juga akan terjadi pengurangan dopamin, ya, tapi secara normal. Dengan meningkatnya usia, maka juga degenerasi sel saraf bisa terjadi, maka akan terjadi pengurangan dopamin, tapi hanya 5% per 10 tahunnya. Sedangkan pada penderita Parkinson, ini penurunan dari dopaminnya bisa 45% selama dekade pertama setelah didiagnosa. Dan proses ini kan terjadinya pelan-pelan begitu ya, sehingga kadang-kadang gejala baru muncul setelah dopamin sudah berkurang sampai 80%. Sehingga udah tinggal sedikit sekali dopamin baru muncul gejala-gejala. Dan itu biasanya tidak akan mudah untuk kembali ya, jadi tidak bisa dikembalikan lagi kepada kondisi normal. Nah, degenerasi saraf dopamin pada nigrostriatal ini dapat menyebabkan peningkatan aksi kolinergik ya di striatal. Inilah yang kemudian menyebabkan efek-efek tremor begitu. Ya, jadi ini adalah bagian substantia nigra ya. Ya, ini yang warna-warna agak gelap ini adalah yang mengandung dopamin tadi. Nah, di sini dopaminnya berkurang ya. Jadi di sini terlihat terjadi degenerasi atau berkurangnya bagian substantia nigra yang mengandung dopamin pada penderita Parkinson. Ini sendiri adalah figur yang sebelah kanan adalah dopamin saraf ya, jalur dopamin saraf. Di mana pada sistem saraf pusat jalur dopamin itu ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah jalur mesokortik, kemudian mesolimbik, kemudian nigrostriatal dan jalur tuberoinfundibular ya, atau tuberohipofisial. Untuk penyakit Parkinson yang paling terpengaruh adalah bagian nigrostriatal. Ya, ini adalah patofisiologi dari penyakit Parkinson. Bisa dilihat di sini bahwa ketika ini dalam keadaan normal ya, normal, di mana dopamin dan asetilkolin itu dalam keadaan normal ya, dalam keadaan normal. Jadi mestinya dopamin dan asetilkolin ini seimbang ya. Dopamin dan asetilkolin ya, memberikan ada semacam efek damping ya, efek peredaman gitu. Yang ini menghasilkan suatu aktivitas otot yang terkontrol. Tetapi pada Parkinson, dopaminnya berkurang, lack of dopamin, asetilkolinnya itu menjadi berlebihan. Nah, seperti ini ya. Jadi dopaminnya itu berkurang, asetilkolinnya meningkat, sehingga harusnya nanti akan diseimbangkan. Jadi obat-obatan nanti akan menyeimbangkan level dopamin dan asetilkolin ini. Dari sini terjadilah gangguan pada Parkinson ya, yaitu peningkatan kekakuan otot ya, tension dari muscle, dan juga terjadi tremor. Inilah yang mendasari penyakit Parkinson. Nah, selanjutnya tahun 1912 seorang dokter yaitu Dr. Louis menemukan bahwa pada Parkinson disease patient itu terjadi kerusakan pada substantia nigra. Dan di situ ini ya, ada semacam bodies atau suatu bentukan begitu yang disebut sebagai Lewy bodies atau suatu eosinofil yang terkurung di substansia nigra yang ini kemudian menjadi tanda utama dari penderita Parkinson. Tapi tentu saja ini hanya bisa diketahui setelah dibuka ya, jadi bukan sebagai petunjuk diagnosa.
Jadi ada suatu Lewy body ya. Nah, kalau dilihat dengan PET misalnya, maka inilah gambaran pasien Parkinson ya, di mana dopamin yang warna merah ini menggambarkan dopamin ya. Sedangkan pada Parkinson disease ini hampir sama sekali tidak warna merah atau kuning ya. Ini sudah sangat rendah sekali level dari dopaminnya ya. Yang ini kemudian memunculkan gejala-gejala Parkinson. Ya, seperti apa gejala dan tandanya? Gejala dan tanda Parkinson ya, tanda utamanya adalah lebih ke arah motorik ya. Jadi tremor, terutama pada saat istirahat pun tremor gitu ya. Kemudian kekakuan, gerakan kaku dan melambat, tubuh terasa kaku dan berat ya, ekspresi wajahnya juga kaku begitu. Kemudian melemahnya gerakan, istilahnya akinesia atau bradikinesia, di mana langkah-langkah kalau jalan tuh pendek-pendek atau diseret ya, ayunan tangan juga berkurang begitu. Ya, kemudian juga ketidakseimbangan tubuh ya, sehingga mungkin bisa goyah pada saat berdiri atau gampang jatuh begitu. Dan keluar air liur yang berlebihan, ya air liur berlebihan akibat aktivasi dari saraf kolinergik. Nah, selain tanda utama ada juga tanda-tanda non-motorik ya, seperti inkontinensia, demensia, depresi, disfagia, gangguan tidur, konstipasi, begitu ya, berkeringat. Namun ini tentu saja bersifat individual ya, mungkin tidak sama satu dengan yang lain untuk tanda non-motorik. Tapi untuk tanda motoriknya hampir selalu terjadi ya, tanda utamanya ini. Ya, jadi ini adalah typical appearance dari seorang penderita Parkinson ya. Jadi wajahnya itu kayak topeng gitu ya, kayak kaku gitu ya ekspresinya. Karena memang otot-otot ya semuanya tadi kan mengalami kekakuan ya. Kemudian swinging dari armnya, jadi lengan kalau jalan tuh nggak bisa melambai itu ya. Kemudian ya kekakuan badannya, posturnya nggak bisa lentur begitu ya. Kemudian getar-getar gitu dan macam-macamnya juga. Langkahnya pendek-pendek nggak dan diseret begitu, nggak bisa langkah panjang. Ya ini adalah gambaran dari Parkinson ya. Dan tremor merupakan salah satu gejala awal yang sangat umum pada Parkinson dini ya. Ya. Dan ini akan makin terlihat ketika digunakan untuk suatu tujuan tertentu gitu. Kalau biasa aja seperti ini ya, kalau dipakai untuk ambil akan lebih terlihat tremornya, akan meningkat ya. Nah, oke. Diagnosa untuk Parkinson ditegakkan berdasarkan pemeriksaan klinis berupa ditemukannya kumpulan gejala tadi. Ada tremor, bradykinesia, rigiditas, dan juga ketidakseimbangan postural. Dan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium maupun imaging biasanya dalam batas normal. Kriteria diagnosa yang paling banyak dipakai adalah yang diajukan oleh UK Parkinson Disease Society Brain Bank ya. Ini nanti akan dilakukan oleh dokter ahli spesialis saraf mestinya ya. Dan orang-orang yang mempunyai gejala tremor, kekakuan, perlambatan gerakan, dan gangguan keseimbangan atau gangguan berjalan harus dicurigai sebagai penderita penyakit Parkinson. Jadi kalau sudah kelihatan ya ada simbah-simbah yang seperti ini ya, karena kebanyakan pastinya simbah atau orang-orang di atas 60 tahun, maka kita boleh mencurigai ya bahwa itu mungkin Parkinson, dan kemudian tentu perlu mendapatkan pemastian diagnosa ke dokter. Sekali didiagnosa, maka kemudian bisa dievaluasi perkembangan penyakitnya ya. Ada beberapa tools atau alat-alat untuk memantau, dan salah satunya adalah misalnya dengan skala Hun-Enyart. Skala Hun-Enyart itu seperti ini contohnya ya. Jadi ada membuat satu staging, di mana stage 0 itu adalah tidak ada tanda penyakit,
sampai stage 5. Stage 5 ini sudah tidak bisa berjalan atau berdiri tanpa bantuan. Jadi ini adalah stagingnya ya, stage 1 tanda-tanda sebelah sisi saja unilateral, stage 1,5 mulai ada unilateral dan aksial, stage 2 ini udah 12 sisi ya, tanda-tanda bilateral, tapi belum ada gangguan keseimbangan, 2,5 bilateral ringan, stage 3 ini sudah bilateral ringan sampai sedang, sudah mulai terjadi ketidakseimbangan tubuh, namun secara fisik masih bisa mandiri. Makin naik makin parah ya, jadi stage 4 sudah penyakit parah, tidak mampu hidup sendiri. Ya, ini adalah contoh dari skala Hoehn-Yahr yang digunakan untuk mengevaluasi dari penyakit Parkinson. Nah, sekarang setelah didiagnosa, maka kemudian biasanya akan diberikan terapi, di mana terapi untuk Parkinson itu tentu saja tidak bisa menyembuhkan begitu ya, dikembalikan lagi seperti kondisi semula, itu adalah mission impossible. Nah, jadi tujuan dari terapi Parkinson adalah meminimalkan kecacatan atau disability dan efek samping serta meningkatkan kualitas hidup semaksimal mungkin. Jadi memang tidak bisa untuk menyembuhkan, tetapi paling tidak itu meminimalkan ketidakmampuan ya, disability, juga menghambat progresivitas dari penyakit kalau bisa ya, sehingga pasien bisa meningkat kualitas hidupnya semaksimal mungkin. Ada beberapa catatan di sini bahwa di stadium di mana gejala belum menyebabkan gangguan fungsional biasanya belum memerlukan terapi farmakologi. Keputusan memulai terapi farmakologi pada pasien harus disesuaikan secara individual ya, dengan tujuan mengurangi gejala motorik dan memperbaiki kualitas hidup tanpa menyebabkan efek samping. Yang harus dipertimbangkan di dalam memberikan terapi adalah beratnya gejala, apakah gejala mempengaruhi tangan yang dominan, kemampuan untuk meneruskan bekerja, dan juga biaya serta pilihan pasien ya setelah pasien mendapatkan informasi yang lengkap ya tentang penyakitnya ya. Nah, strategi terapinya tentu ada beberapa. Nah, untuk strategi terapi, seperti biasanya selalu ada terapi non-farmakologi dan farmakologi. Untuk non-farmakologi, maka bisa dilakukan atau diberikan latihan-latihan untuk penguatan atau peregangan, ya, latihan keseimbangan. Kemudian edukasi tentang penyakit itu sendiri ya, supaya nanti juga pasien paham dan tidak stres begitu ya. Jadi karena paham, ya dia bisa menerima. Kemudian juga nutrisi serta pembedahan jika diperlukan ya. Ini tentu saja ini adalah opsi yang terakhir ya, kalau memang betul-betul diperlukan. Adapun untuk farmakologi, maka digunakanlah obat-obat yang bisa meningkatkan kadar dopamin. Kemudian mengaktifkan reseptor dopamin ya dengan suatu agonis, dan sebaliknya adalah menekan aktivitas kolinergik dengan obat-obat antikolinergik. Jadi untuk Parkinson ini relatif sederhana ya. Jadi pada Parkinson ini kan disebabkan karena kekurangan dopamin ya, sehingga caranya adalah bagaimana untuk bisa meningkatkan kadar dopamin maupun mengaktifkan reseptor dopamin dengan suatu agonis. Dan karena kolinergiknya berlebihan, maka bagaimana caranya untuk menurunkan dari aktivitas kolinergik itu dengan obat-obat antikolinergik. Untuk mengetahui tentang obatnya, mungkin kita harus tahu dulu sekilas mengenai biosintesis dan degradasi dari katekolamin. Dalam hal ini adalah dopamin. Ya. Jadi dopamin ini dibuat dari tirosin ya sebagai prekursornya. Asam aminotirosin nanti akan dikatalisis oleh tirosin B-hidroksilase menjadi L-dopa atau levodopa. Levodopa mengalami dopa dekarboksilasi yang kemudian menghasilkan dopamin. Ya. Nah, dopamin ini yang kemudian tadi ya bekerja pada reseptornya, yang kemudian dia nanti akan bisa dimetabolisir lebih lanjut menjadi norepinefrin, ataupun dia juga bisa didegradasi ya oleh monoamin oksidase maupun juga katekol ometil transurase.
ya, baik dalam keadaan dalam bentuk norepinefrin juga sama, dia bisa diuraikan menjadi metabolitnya dengan bantuan monoamin oksidase dan katekol ometil transferase. Nah, dari sini akan terlihat bahwa untuk meningkatkan dopamin maka kita butuh ada prekursor. Nah, nanti salah satu obat untuk Parkinson adalah levodopa, ya, sebagai sumber dari dopamin. Ya, jadi untuk meningkatkan kadar dopamin endogen digunakanlah levodopa, ya. Namun demikian perlu diketahui bahwa yang dibutuhkan adalah dopamin yang ada di sistem saraf pusat, bukan dopamin yang ada di perifer, ya. Sehingga biasanya penggunaan levodopa ini dikombinasikan dengan suatu obat lain, misalnya karbidopa atau benzerasid, ya, yang ini nanti tujuannya adalah menghambat metabolisme perifer oleh dopa dekarboksilase. Jadi pembentukan dopamin dari levodopa ini dibantu oleh dopa dekarboksilase itu bisa terjadi di perifer maupun di sistem saraf pusat. Dan kita tidak menginginkan yang ada di perifer. Karena itu diberikanlah obat yaitu karbidopa dan benzerasid ini yang bertugas untuk menghambat metabolisme perifer oleh dopa dekarboksilase itu. Sehingga harapannya dopamin yang terbentuk adalah lebih banyak terkonsentrasi di sistem saraf pusat. Ya, ini adalah levodopa ya. Nah, selanjutnya adalah untuk meningkatkan kadar dopamin, kita bisa juga dengan cara menghambat pada metabolismenya. Menggunakan suatu inhibitor COMT, yaitu entacapone tolcapone ya. Jadi tadi kan kita ketahui bahwa dopamin bisa diuraikan atau dimetabolisir ya menjadi metabolitnya oleh COMT. Ya, makanya kalau ini dihambat maka dopaminnya akan tetap tinggi. Hal yang sama juga pada MAO-nya ya. Ketika monoamin oksidasenya dihambat oleh suatu inhibitor maka tidak terjadi peruraian dopamin. Sehingga dopaminnya tetap tinggi ya. Obatnya adalah selegilin, rasagilin ya, safinamid misalnya. Kemudian ada lagi obat amantadin yang ini bisa untuk meningkatkan sintesis dan pelepasan dopamin dan menghambat dari reuptake. Ya, ini contoh-contohnya ya, bukan bermaksud endorse ya. Ini kebetulan sebagai contoh aja. Jadi ada levodopa dengan benzerasid ya di sini. Ada levodopa dengan karbidopa ya. Ini sama-sama tujuannya adalah untuk menghambat metabolisme perifer. Dan kemudian ini adalah contohnya adalah entacapone ya. Ini suatu inhibitor dari COMT. Kemudian selain meningkatkan level dopamin juga kita bisa melakukan agonisme terhadap reseptor dopamin dengan memberikan agonis ya. Jadi kalau dopaminnya kurang maka kita gunakan obat untuk mengaktifkan reseptor dopamin. Contohnya adalah bromokriptin ya. Ini adalah agonis D2. Ini yang sering dipakai untuk Parkinson ya. Selain itu ada pramipexol, ropinirol, pergolid, apomorfin ya. Ini adalah beberapa jenis reseptor dopamin agonis. Nah, selain di sistem dopamin, maka kita juga harus menekan aktivitas kolinergik, yaitu dengan obat-obat antikolinergik yang paling sering dipakai biasanya adalah trihexyphenidyl ya. Bisa juga benztropin ya. Jadi ini adalah obat-obat sebagai antikolinergik. Ya, jadi kalau kita lihat skemanya pada pasien Parkinson, orang kekurangan dopamin, maka kita bisa menggunakan levodopa. Nah, yang diharapkan adalah menghasilkan dopamin ya. Tetapi dopamin yang kita harapkan adalah dopamin yang masuk ke dalam sistem saraf pusat. Ini ada blood-brain barrier ya. Sehingga kita mengurangi, kita tidak ingin ada
dopamin yang ada di perifer, ya, di sirkulasi pembuluh darah, sehingga kita tambahkan karbidopa tadi ya. Karbidopa ini adalah untuk menghambat perubahan dopamin yang ada di perifer atau di sirkulasi, sehingga semuanya masuk ke otak. Nah, kemudian setelah levodopanya masuk dan menjadi dopamin, nah ini ya, kemudian kita pertahankan keberadaannya supaya tidak mudah rusak atau terurai, terdegradasi. Maka kita bisa tambahkan tolkapon sebagai COMT inhibitor maupun MAO-B inhibitor ya, selegilin atau rasagilin ya, karena dopamin bisa didegradasi oleh dua macam enzim ini ya, COMT dan MAO. Nah, kemudian untuk obat berikutnya bisa tadi ya menggunakan amantadin. Ini akan meningkatkan pelepasan dopamin ya, meningkatkan availabilitas dopamin. Kemudian di reseptornya kita bisa tambahkan suatu dopamin agonis ya untuk mengaktifkan dari reseptor dopamin. Bisa bromokriptin, pramipexol, atau ropinirol begitu. Ya, ini adalah gambaran untuk obat-obat Parkinson. Selanjutnya, ini adalah satu tabel yang menjelaskan tentang potential benefit and harms ya dari 3 macam golongan ini, yaitu dopamin agonis, kemudian levodopa, dan MAO inhibitor ya. Dalam hal ini ada beberapa yang dilihat, yaitu dari motor symptom. Dari gejala motoriknya, maka levodopa ini paling baik ya dalam hal mengimprove atau memperbaiki gejala motorik. Kemudian dalam hal aktivitas of daily living, levodopa ini juga paling baik di dalam memberikan perbaikan ya, more improvement in activities of daily living. Tetapi di sisi lain dengan kemampuannya itu, maka komplikasi motoriknya juga makin besar. Ya, jadi more motor complication. Kalau di sini lebih sedikit komplikasi ke arah motoriknya. Kemudian kalau terkait dengan adverse event, levodopa ini lebih fewer, ya, lebih sedikit untuk efek samping spesifiknya. Sedangkan dopamin agonis ini lebih banyak, ya. Dan MAO ini hampir sama seperti levodopa, dia lebih sedikit. Ya, ini secara umum aja sih gambarannya. Karena ini nanti akan penting ketika terkait dengan pemilihan obat. Nah, bagaimana dengan algoritma tata laksana terapi Parkinson? Untuk Parkinson tahap awal, maka yang pertama setelah pasien didiagnosa Parkinson, maka untuk setiap usia kita lihat apakah ada gangguan fungsional. Jika tidak ada gangguan fungsional, maka tidak perlu diberi treatment dahulu. Ya, atau misalnya mau diberi obat, maka diberikan rasagilin atau suatu MAO inhibitor. Ya, bisa rasagilin atau selegilin ya sebetulnya ya. Dan selanjutnya jika ada sedikit gangguan fungsional, maka bisa diawali dengan MAO inhibitor ya, bisa rasagilin atau selegilin. Tapi jika gangguan fungsionalnya itu sedang, maka harus dilihat dari segi usia. Kalau usianya kurang dari 65 tahun, kemudian harus kita lihat lagi, ada tidak risiko, faktor risiko untuk terjadinya impulse control disorder. Ya, sebagai informasi, impulse control disorder ini adalah suatu adverse effect dari penggunaan terapi dopaminergik. Jadi ini adalah suatu kelompok gangguan psikiatrik yang disebabkan karena kegagalan untuk menahan godaan untuk melakukan suatu aksi-aksi yang mungkin berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain. Jadi ini adalah suatu gangguan impuls ya, kontrol impuls sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang berbahaya. Nah, jika terdapat faktor risiko ICD, maka gunakan
dosis rendah dari dopamin agonis plus rasagilin. Kemudian kalau misalnya terdapat atau diperoleh hasil terapi yang suboptimal, belum optimal, maka bisa ditambah atau di switch secara cepat ke levodopa ya, tanpa tambahan COMT inhibitor. Kalau tidak ada risiko terhadap ICD, maka gunakan dopamin agonis plus rasagilin ya, atau selegilin. Dan kalau misalnya terdapat hasil yang suboptimal terapeutik responnya, maka dosis bisa ditingkatkan atau ditambahkan dengan levodopa. Ya. Jadi ini adalah untuk mereka yang kurang dari 65 tahun. Sedangkan yang di atas 65 tahun, maka kita lihat jika tidak ada gangguan kognitif yang terjadi dan juga tidak ada gangguan neuropsikiatrik, maka dapat digunakan dopamin agonis dan rasagilin, dan bisa diberikan levodopa kalau terapeutik responnya suboptimal. Dan bisa diberikan levodopa. Ya, jadi ini adalah tata laksana terapi Parkinson tahap awal. Dan kalau sudah makin lanjut, di mana terjadi gangguan aktivitas pada kehidupan sehari-hari dengan gangguan fungsional maupun juga ada gangguan kualitas hidup, ya, maka jika iya dan ada kognitif impair tadi, maka berikan levodopa. Kemudian juga perlu diatasi aspek-aspek non-motorik ya, jadi macam neurobehavioral aspek. Dan yang penting adalah hindarkan penggunaan antikolinergik atau amantadin ya, karena akan makin mengganggu aspek atau fungsi kognitifnya. Kalau kognitifnya masih bagus, maka bisa diberikan dopamin agonis atau antikolinergik atau amantadin, levodopa atau karbidopa dengan levodopa ya, atau COMT inhibitor. Bisa juga dikombinasi dengan MAO inhibitor ya. Nah, kalau misalnya tidak ada gangguan aktivitas maupun gangguan fungsional, maka tidak perlu ada pharmacological treatment, atau jika diberikan maka diberikan MAO inhibitor ya. Dan kalau disease progress, maka mungkin bisa dipertimbangkan deep brain stimulation ya, seperti ini. Ya, ini adalah pada tata laksana Parkinson. Adapun obat-obat untuk Parkinson seperti tertera di dalam slide ya. Jadi ada golongan antikolinergik, yaitu yang sering dipakai adalah benztropin atau trihexyphenidyl. Ini dosis awal dan ini adalah dosis maintenance-nya, bisa dilihat ya. Kemudian golongan levodopa ini ya, dengan kombinasi dengan karbidopa. Ada karbidopa levodopa, ada juga yang karbidopa, levodopa, dan entacapone. Ya, ada yang dikombinasi dengan 3 macam obat ya, atau ada yang karbidopa saja. Kemudian ada lagi golongan dopamin agonis. Dopamin agonis berarti adalah agonis terhadap reseptor dopamin. Contohnya adalah apomorfin, bromokriptin, pramipexol, ya, ropinirol, rotigotin, begitu. Ini adalah macam-macam dopamin agonis. Kemudian untuk COMT inhibitor ada entacapone dan tolcapone. MAO inhibitor ada rasagilin, selegilin, ya. Dan lain-lain adalah amantadin. Ya, ini adalah obat-obat yang dipakai di dalam penyakit Parkinson. Nah, dari obat-obat tersebut apa saja yang harus kita perhatikan ya sebagai apoteker ketika memantau terapi. Jadi di sini dalam tabel bisa kalian lihat ada 6 obat, kemudian adverse drug reaction yang common ya, yang sering dijumpai. Misalnya confusion, yang dimonitor adalah status mental maupun juga renal function.
Kalau seperti itu terjadi, maka sarannya adalah mengurangi dosis dan juga melakukan adjustment dosis pada pasien-pasien dengan renal impairment. Ya, kemudian ada efek samping livedo reticularis yang dipantau adalah pada ekstremitas bawah, ya. Bisa terjadi juga ankle edema. Maka yang bisa dilakukan adalah mungkin memang harus dikurangi dosis atau mungkin bisa diganti. Namun gangguan ini sebetulnya adalah bersifat reversible ya jika obat itu dihentikan. Ya, jadi memang jika sangat mengganggu berarti bisa dihentikan atau diganti. Kemudian untuk benztropine ya, ini anticholinergic. Jadi efek-efek anticholinergic yang perlu diperhatikan ya. Mulut kering, status mental, konstipasi ya, retensi urin, gangguan vision. Nah, kalau memang terjadi maka bisa dilakukan pengurangan dosis dan ini memang disarankan untuk dihindarkan pada lansia atau mereka yang memiliki riwayat konstipasi, gangguan memori atau retensi urin sebelumnya. Ya, susahnya memang kebanyakan lansia ya, jadi memang agak susah menghindarkan. Tetapi kalau memang sudah punya riwayat seperti ini lebih baik dihindarkan. Triaxifenidil sama dengan benztropine ya, karena sama-sama anticholinergic. Carbidopa, levodopa, ada drowsiness, dyskinesia, nausea. Jadi yang dilihat adalah status mental, kemudian gerakan involunteer ya, gerakan yang tidak disadari gitu secara abnormal, dan juga muntah atau mual. Jadi kalau terjadi gangguan pada mental status, maka kurangi dosis ya. Kalau terjadi gangguan dyskinesia ya, terjadi gerakan yang tidak terkontrol secara abnormal, bisa dikurangi dosis dan bisa ditambahkan amantadin. Kalau terjadi nausea atau mual, maka digunakan bersama makanan ya. Ini adalah sarannya. Kemudian untuk COMT inhibitor ya, entacapone maupun tolcapone hampir sama. Yang mana IDR-nya adalah bisa meningkatkan efek samping dari levodopa dan juga bisa menyebabkan diare ya. Ya, seperti itu maka reduce dosis ya dari levodopa atau untuk diarenya bisa digunakan anti diare. Kemudian ya kalau tolcapone sama ya. Dan di sini bisa juga ada liver toxicity. Ya. Kemudian parameter monitoringnya bisa dilihat pada carbidopa, levodopa dan juga ALT, AST. Ya, jadi sama nanti yang diamatin untuk levodopa, carbidopa. Dan juga pada permulaan terapi dan setiap peningkatan dosis maka perlu dilihat ALT dan AST levelnya ya. Dan setiap 2-4 minggu dalam 6 bulan pertama terapi ya. Kemudian setelah itu bisa dimonitor berdasarkan clinical judgment. Bisa mau berapa lihat kondisi dari si pasien. Kemudian dopamin agonis. Dopamin agonis ini juga cukup banyak adverse drug reaction-nya. Drowsiness, nausea, orthostatic hypotension ya. Kemudian ya monitoring parameternya adalah status mental, mual, kemudian blood pressure. Kalau terjadi gangguan pada status mental ya sarannya adalah mengurangi dosis. Kemudian kalau terjadi nausea bisa dipremedikasi dengan trimethobenzamid. Kalau terjadi orthostatic hypotension ya bisa ngurangin dosis. Bromokriptin sama ya dengan apomorfin ditambah dengan adanya pulmonary fibrosis ya. Jadi status mental, kemudian radiografi dada ya. Kemudian ya kalau terjadi reduce dose ya. Kemudian ya ini yang pramipexole ya. Confused, drowsiness, edema, halusinasi, impulsivity, nausea, dan orthostatic hypotension. Jadi relatif lewat cukup banyak
Itulah makanya dopamin agonis ini menjadi pilihan kedua ya. Jadi terutama untuk elderly, untuk orang tua ini kemungkinan efek sampingnya cukup banyak. Yang perlu dilihat ya status mental, kemudian swelling pada ekstremiti bawah, kemudian mental status ya, behavior, juga blood pressure ya. Sebagian sarannya adalah mengurangi dosis atau memang menghentikan. Jadi ya menghentikan kalau memang itu tidak bisa ditoleransi ya dihentikan. Ya, kemudian untuk MAO inhibitor ada rasagilin dan selegilin. Efek samping yang sering muncul adalah mual, bisa diatasi dengan menggunakan bersama makanan. Selegilin ini agitasi, insomnia, halusinasi, orthostatic hypotension. Maka biasanya bisa dilakukan pengurangan dosis ya. Atau menggunakan dosis pagi hari begitu. Early in the ya, terutama kalau sleep atau behavioral mental status ya gangguannya. Dan ya bisa dikurangi dosisnya. Nah, bagaimana kalau terjadi gangguan behavioral? Jadi lebih kepada mental status ya. Jadi terjadi agitasi, depresi atau kecemasan begitu. Maka kita sesuaikan dengan gejala yang muncul. Kalau agitasi itu adalah primer, jadi muncul sebagai satu gejala baru, maka bisa diberikan obat-obat ansiolitik ya. Bisa SSRI atau mungkin antidepresan begitu. Kalau misalnya itu terjadinya karena akibat obat, maka obatnya harus didiscontinue ya. Nah, kemudian ya bisa dilihat mana-mana yang harus dicek ya, karena ini obat-obat ini memang bisa menyebabkan agitasi. Dan kalau bisa ya reduce. Terutama adalah untuk levodopa, carbidopa intake ini bisa dikurangi. Jadi kalau yang ini discontinue, kalau ini bisa dikurangi dosis. Kemudian kalau depresi, kalau itu adalah transient, hanya sebentar-sebentar saja, mungkin manage the fluctuation-nya ya. Tapi kalau itu berlama-lama, jadi terjadi dalam waktu yang bertahan agak lama, maka bisa diberikan konseling, antidepresan, sama elektrokonvulsif terapi. Kemudian untuk kecemasan, jika transient maka mungkin cukup di-manage, tetapi jika sustain bisa diberikan antidepresan, ansiolitik, dan konseling. Ya, jadi ini adalah algoritma terapi gangguan behavioral pada pasien Parkinson disease. Oke ya, jadi prinsip dari terapi Parkinson disease adalah keputusan untuk memulai terapi dipengaruhi oleh derajat gejala yang mempengaruhi fungsi dan kualitas hidup dan pilihan pasien. Dan pemilihan obat itu harus bersifat individual, ya, mempertimbangkan usia, keparahan gejala, tolerabilitas terhadap efek samping obatnya. Karena setiap orang bisa berbeda-beda. Kemudian untuk amantadin dan MAO inhibitor memiliki efek sedang sebagai anti Parkinson, sedangkan levodopa ini yang paling poten. Pasien dengan gejala yang sangat ringan, apalagi tidak sampai mengganggu kualitas hidup ya, tidak perlu obat ya. Dan misalnya pasien juga memilih untuk menghindari efek samping ya, jadi tidak perlu diberi obat. Cukup dengan tadi ya non farmakologi. Untuk pasien ringan yang menginginkan pengobatan bisa diawali dengan memberikan inhibitor MAO ya, selegilin atau rasagilin yang ESO-nya relatif lebih dapat ditoleransi. Bisa diberikan monoterapi dengan amantadin sebagai alternatif, terutama mereka yang dominan gejala tremor. Untuk gejala motorik, jika sudah mulai mengganggu fungsi harian dan kualitas hidup, maka bisa ditambahkan dengan agonis dopamin, ya, atau levodopa. Nah, kalau kurang dari 65 tahun dapat digunakan agonis dopamin atau levodopa sebagai terapi awal. Sedangkan yang di atas 65 tahun maka sebaiknya dengan levodopa saja ya, mengurangi agonis dopamin.
Dan agonis dopamin biasanya kurang bisa ditoleransi oleh geriatri dan pasien yang memiliki gangguan kognitif. Tapi levodopa ini lebih efektif untuk memperbaiki fungsi motorik dan kualitas hidup. Antikolinergik sebaiknya juga lebih diutamakan untuk pasien yang lebih muda dengan gejala tremor yang lebih predominan. Jadi kalau yang pasiennya sudah lebih tua dan apalagi punya gangguan kognitif, sebaiknya tidak diberikan antikolinergik. Penggunaan antikolinergik pada usia lanjut yang biasanya sudah mengalami demensia, dan untuk mereka yang tidak ada gejala tremor sangat tidak disarankan, gitu ya. Oke, baik. Saya kira demikian yang bisa disampaikan untuk penyakit Parkinson. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa digunakan untuk bekal pelayanan kefarmasian ke depan. Oke, demikian tadi kita sudah mendengarkan paparan tentang farmakoterapi pada penyakit Parkinson. Semoga bisa memberikan tambahan informasi dan pencerahan kepada pendengar semuanya. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.